Hai, ketemu lagi dengan cangkir kopimu. Jangan lupa pegang cangkir kopimu dan seruput kopi hitamnya. Kali ini, seperti yang udah cangkir kopimu janjiin, kita akan bongkar-bongkar judul skripsi. Dan ini adalah sesi lanjutan dari sesi sebelumnya, yaitu tentang ide dan gagasan judul skripsi di bidang ilmu sosial. Kita akan simulasiin gimana sebenarnya cara implementasi pembuatan judul sehingga judul itu akan menarik dan kita bisa mengeksekusinya dengan baik. Saya ingetin lagi buat kamu yang belum lihat sesi sebelumnya, ada beberapa topik yang bisa kita ambil dan ada di sekitar kita. Jadi kita akan mencoba untuk simulasikan atau memberikan contoh biar judul itu spesifik dan dia originalitasnya lebih tinggi. Misalkan judul yang pertama, analisis wacana pada iklan politik terselubung di Twitter dan budaya kekerasan verbal masyarakat menengah atas di perkotaan metropolitan. Jadi kita bisa lihat di sini, kita akan melihat iklan politik terselubung aja. Yang nggak terselubung kita nggak akan lihat. Dan spesifik di media sosial yang namanya Twitter. Kemudian kita akan melihat budaya kekerasan verbal, bukan budaya kekerasan non-verbal bukan ya, di masyarakat yang menengah ke atas aja. Dan lokasinya di perkotaan metropolitan. Nomor 2, misalkan kita ngomongin soal fenomena cybercrime di kalangan mahasiswa mualaf komunitas hijab X di Banjarmasin, misalnya gitu ya. Jadi spesifik dan lebih mikro banget, ada di Banjarmasin. Dia mahasiswa yang mualaf, kalau nggak mualaf enggak, dan dia ada di komunitas hijab X. Dan kita akan melihat fenomena cybercrime-nya. Kemudian misalkan yang ketiga, judulnya adalah biografi penari tradisional transpuan tertua di kelompok Ketoprak X di Jakarta Timur. Ketoprak ini bukan makanan loh ya, tapi kelompok kesenian misalnya gitu ya. Dan dia akan membahas tentang transpuan tertua. Bukan transpuan, semua transpuan kita ambil dari komunitas itu, tapi transpuan tertua aja. Dan dia harus penari tradisional dan kita akan membahasnya secara biografi. Oke, atau simulasi atau contoh selanjutnya adalah manajemen resiko pada hotel melati berlabel syariah di objek wisata Pantai X di Makassar. Jadi selalu saya tekankan bahwa judul yang menarik, orisinalnya lebih tinggi itu biasanya mikro gitu ya. Dan kita akan melihat manajemen resiko pada hotel melati berlabel syariah. Kalau hotel melatinya nggak berlabel syariah, kita nggak. Termasuk ketika ada hotel yang berlabel syariah tapi bukan hotel melati, itu kita tidak akan melakukan penelitian itu dan menjadikan itu sebagai bagian yang penting dalam skripsi kita. Dan spesifik banget, dia hanya ada di objek wisata pantai. Objek wisata yang lain nggak, di Makassar. Kemudian contoh simulasinya adalah strategi bertahan hidup perempuan single parent korban PHK pada Mall Z di Kota Kupang, misalkan gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kita akan melihat perempuan dan dia single parent dan dia kebetulan korban PHK. Korban PHK-nya dari Mall Z aja. Kalau dia tidak dari Mall Z aja atau ada mall yang lain, kita tidak akan melihatnya. Kemudian contoh selanjutnya adalah konstruksi sosial upacara jamasan keris pada petani tembakau pada malam satu suro ya di kawasan Gua Z, Desa X, Kecamatan Y, Kabupaten Z gitu. Jadi kita bisa lihat banget sekali lagi, ini spesifik di petani tembakau dan upacaranya di malam satu suro dan dilaksanakan di kawasan Gua Z. Kalau dilaksanakan bukan di Gua Z, maka itu tidak menjadi bagian yang akan kita angkat. Jadi kita bisa lihat ya kawan-kawan, ini akan spesifik sekali dan memang semakin mikro semakin keren judul itu. Simulasi atau contoh untuk bongkar-bongkar judul selanjutnya adalah misalkan kita akan ngambil lebih panjang nih judulnya ya. Jadi persepsi pelajar perempuan non-muslim dalam komunitas pecinta alam internasional, misalnya namanya XX gitu ya, tentang mitos burung perkutut pada pendakian tengah malam pergantian tahun di Gunung Es, Jawa Tengah.
Kita pernah ngobrolin ya bahwa momentum itu penting gitu ya. Salah satu sumber ide atau gagasan. Nah, di sini momentumnya adalah pergantian tahun dan di tengah malam pada saat pergantian tahun tersebut. Dan dia hanya akan melihat pelajar perempuan yang non muslim. Kalau dia muslim tidak menjadi bagian yang kita teliti gitu ya. Dan komunitasnya pelajar perempuan non muslim itu harus dalam komunitas itu. Dalam komunitas pecinta alam tertentu gitu misalkan itu, karena di situ jelas sekali dalam judul. Kemudian ngomongin soal selanjutnya tentang makna simbolis ritual bakar dupa gitu ya. Di pinggir sungai Z gitu misalkan, dalam tradisi kelahiran anak pertama suku XX gitu ya. Di perbatasan lintas negara Malaysia dan Indonesia. Jadi, ritual bakar dupanya ini hanya akan kita lihat dari suku XX yang ada di perbatasan lintas negara Malaysia dan Indonesia, dan dia hanya ngomongin soal tradisi kelahiran anak pertama. Kalaupun ada tradisi kelahiran anak kedua dengan pembakaran dupa di pinggir sungai tersebut, bukan anak pertama, itu bukan menjadi bagian yang akan kita angkat. Jadi sangat spesifik sekali. Well, dengan tayangan ini mudah-mudahan judul-judul kamu segera bisa kalian pikirin ya, dan kalian bisa ajuin dan mudah-mudahan bisa keterima. Jangan lupa jika channel ini penting buat kamu bisa subscribe ya, dan bisa meramaikan channel ini biar semuanya bisa lebih senang untuk membuat dan menjadikan apa-apa yang kita sampaikan di sini menjadi sesuatu yang keren dan lebih menarik lagi.